Topik kita malam ini adalah menaklukkan luka batin dan inner child yang menghambat kesuksesan bisnis. Ternyata, luka batin kita, inner child kita itu bisa menghambat bisnis. Pertanyaannya bagaimana bisa inner child kita itu menghambat bisnis kita? Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan kalau seandainya emang betul inner child kita menghambat bisnis kita? Luka batin kita ternyata menghambat bisnis kita. Apa yang harus kita lakukan? Dan yang paling penting di antara itu adalah bagaimana caranya saya bisa tahu kalau seandainya ada luka batin nih, ada inner child nih yang sedang menghambat saya. Oke, mari kita mulai ya. Ini adalah sedikit dari profil saya. Saya rasa ini saya tidak perlu menjelaskan ini. Kita lanjut aja. Malam ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Pertama adalah mengapa luka batin dan inner child sering muncul dalam bisnis. Jadi kita tuh tidak ada di zona aman. Kenapa? Karena luka batin kita, inner child kita itu pasti muncul. Nah, bagaimana sih kemunculannya dan seperti apa kemunculannya di usaha kita? Yang kedua, kita akan check in nih. Nah, di sini saya akan sharing quiz tentang bagaimana caranya Bunda-bunda sekalian bisa menemukan tanda-tanda bahwa bisnis Bunda sekalian terhambat oleh trauma masa lalu. Dan yang ketiga, saya akan sharing studi kasus dari klien-klien yang saya tangani. Studi kasus yang akan membuktikan bahwasanya ternyata pola asuh itu apa yang sudah terjadi di masa lalu itu sebenarnya membentuk pola bisnis kita saat ini. Terakhir akan kita tutup dengan tanya jawab. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, mengapa sih luka batin inner child sering muncul dalam bisnis? Di tangan Bunda sekalian, Bunda sudah menulis nih masalah yang sedang Bunda-bunda hadapi. Dan kita akan cek apakah masalah-masalah itu terpicu karena ada luka batin atau inner child kita. Sebelumnya saya ingin Bunda memahami bahwa yang namanya masalah, ya, kita punya masalah. Kertas itu isinya masalah. Mungkin masalahnya saya tidak punya modal, saya dikhianati, atau mungkin masalahnya adalah saya tidak punya skill. Masalahnya adalah produk saya tidak laku. Masalahnya itu adalah apa? Bisa jadi karena suami saya tidak mendukung, ya. Banyak masalah. Dan kebanyakan masalah kita hanya fokus kepada gejala. Karena produk saya tidak laku, maka gejalanya apa? Barang numpuk di gudang. Nah, karena suami saya tidak mendukung, maka gejalanya adalah saya nggak bebas. Saya sulit membuat sebuah keputusan-keputusan karena dikit-dikit terpentok oleh izin suami. Masalahnya adalah nggak ada yang bantuin. Saya masih CEO, chief of everything gitu. Akhirnya keteteran sana sini. Nah, kebanyakan kita fokus kepada gejala. Kita fokus kepada apa yang kita rasakan di permukaan, apa yang kita alami di permukaan. Ya, kepikiran, aduh gimana ya caranya supaya suami saya itu mau nurut sama saya, mau mendukung bisnis saya. Atau ketika Anda kecapean karena harus ngerjain semuanya dari 0 sampai 100, dari A sampai Z, akhirnya Anda ngerasa, aduh gimana ya caranya punya pegawai, tapi kok saya belum punya pegawai, tapi saya nggak percaya sama pegawai saya. Terus menerus muter-muter nih, ya, otak kita muter-muter di gejala. Kita tidak memahami, kita tidak mau berhenti sejenak saja untuk menyadari bahwasanya gejala-gejala yang di atas ini itu ada penyebabnya loh. Ada penyebab di sini. Ada yang menyebabkan gejala ini tumbuh. Ya, jadi yang namanya masalah kita, yang kita rasain di atas ini, pembantu sering bolak-balik keluar, pegawai nggak bisa dipercaya, apalagi suami nggak ngedukung, anak ribet sama anak, aduh stuck nih nggak punya ide, atau misal kalau ada bisnisnya jasa, aduh jasa saya nggak laku ya, banyak kompetitor-kompetitor, banyak hal. Tetapi kebanyakan pebisnis, terutama wanita ya, itu fokusnya di situ.
Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak mau melihat bahwasanya akar penyebabnya itu apa sih sebenarnya. Ya, jadi coba yuk. Nah, ini dia. Mari kita pahami bahwa manusia itu selalu fokus pada gejala-gejala dari sebuah masalah. Padahal ketika kita mau menggali lebih dalam lagi, memperhatikan lagi, maka kita akan menemukan nih penyebab dari masalah kita. Dan ketika penyebab dari masalah itu ketemu, akhirnya kan kita memiliki kesempatan untuk mengatasi masalah itu. Nah, yang namanya masalah itu sebenarnya cuma dua, bunda-bunda. Ini penting. Karena biasanya kita ruwet, berpikirannya ruwet, mikir ini, mikir ini, mikir ini, mikir ini. Padahal sebenarnya masalah kita itu mentok kedua aja. Cuma dua aja nih yang buat hidup kita itu bermasalah. Satu, kita punya masalah teknis. Dan yang kedua, kita punya masalah non-teknis. Cuma itu aja. Dua ini saja yang kerutan-kerutan di atas ini berakar dari dua ini saja. Nah, saya bahas sebentar. Masalah teknis itu apa sih? Masalah teknis itu masalah yang bisa kita pelajari hasilnya. Contoh, saya punya produk nih. Oke, produknya tidak laku nih di pasaran. Oke, gimana caranya? Berarti apa? Nah, ya kan? Misal, saya punya produk nih, produknya tidak laku di pasaran. Coba kita cek lagi, masalahnya apa? Masalahnya adalah, oh ya, kemasannya kurang bagus. Ya sudah, berarti tinggal kasih produk itu kemasan yang bagus. Ya, gampang. Masalah teknis, contohnya apalagi modal. Saya nggak punya modal nih. Oke, ya sudah, buka aja open investor. Selesai. Ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah teknis, masalah-masalah yang kita bisa cari solusinya dengan mudah, dengan belajar, dengan open pengalaman, sharing pengalaman dengan para mompreneur lainnya, maka masalah teknis ini bisa teratasi dengan mudah. Terus kalau masalah non teknis apa? Nah, ini masalah non teknis adalah masalah perilaku. Misal, Anda kesulitan modal dalam usaha ya. Terus Anda bilang, "Oh ya udah kita buka investasi aja ya. Kita ajak nih teman-teman kita berinvestasi. Kita open investor yuk. Kita bikin proposal, kita kasih mereka ini. Oke? Tapi ternyata satu pun teman Anda itu nggak ada yang mau berinvestasi dengan Anda. Nggak ada yang mau bekerja sama. Kenapa? Ah, mungkin diskonnya kurang gede. Oh, mungkin produknya nggak menarik. Padahal sebenarnya produk Anda sangat menarik. Tahu misal, Anda bisnisnya jasa daycare mungkin, jasa desain dan lain sebagainya. Jasa desain Anda bagus, desain Anda nggak ada yang salah. Tapi kenapa orang tidak mau ngambil jasa Anda? Jadi ada yang namanya perilaku dalam bisnis. Perilaku ini adalah masalah juga. Dan kita kadang tidak menyadari. Kalau seandainya kita punya masalah sekedar masalah teknis, itu gampang. Ya, sekedar masalah teknis itu mudah. Kita tinggal belajar. Kalau seandainya kurang rame, ya kita tinggal pakai ads aja, pakai iklan mungkin, atau kita mungkin cari endorsement dan lain sebagainya. Tetapi masalah perilaku itu adalah masalah yang sulit. Kenapa? Karena kadang si pelaku bisnisnya, kita sebagai owner bisnis itu tidak menyadari atau kurang menyadari kalau di dalam diri kita ini ada perilaku-perilaku yang menghambat pertumbuhan bisnis kita. Jadi penting mana nih? Menyadari yang teknis atau yang non-teknis? Menyadari yang teknis itu sekali lagi mudah, tetapi menyadari yang non-teknis itulah yang sulit. Dan malam ini, itulah yang akan menjadi goal kita. Setelah webinar ini, apabila Anda mengikuti sampai habis, maka goal kita adalah Anda paling tidak sudah menyadari nih, masalah non-teknis apa yang sebenarnya Anda miliki tapi tidak atau belum Anda sadari sebelumnya. Dan semoga saja setelah Anda menyadari itu, nanti Anda bisa mencari pertolongan.
Kenapa? Karena bisnis Anda ini taruhannya. Ya, sip. Mari kita lanjut. Yang namanya perilaku, ya bunda-bunda ya, perilaku yang tidak selaras itu biasanya adalah sedikit-sedikit tanda dari kemunculan si inner child. Ketika inner child kita muncul nih dalam bisnis, cung, 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 dia muncul, biasanya 6 ini. Saya jelasin dulu ya. Pertama adalah anxious. Anxious itu adalah kecemasan. Ada kecemasan nih di dalam diri kita. Aduh, nanti kalau seandainya nggak laku gimana ya? Aduh, kalau saya nggak lebih baik daripada dia gimana ya? Misal mau jualan salad buah gitu ya. Aduh, nanti kalau salad buah itu nanti kan cepet basi ya. Kalau cepet basi kayak gimana ya? Nanti kalau nggak laku kayak gimana ya? Aduh, nanti kalau harga buahnya naik kayak gimana ya? Jadi, Anda belum action apa-apa. Anda belum bertindak apa-apa. Anda belum menyelesaikan masalah teknis apa-apa, tapi Anda sudah cemas. Jadi ada kecemasan. Dan ini berulang. Jadi pastikan, bunda-bunda sekalian, coba cek yuk. Apabila Anda memiliki yang namanya kecemasan, cek. Pernah nggak satu hari saja Anda tidak cemas? Atau jangan-jangan setiap hari Anda cemas? Be aware, tolong sadari kalau seandainya tiap hari bunda-bunda itu merasa cemas. Selanjutnya, self-critical. Apa sih self-critical itu? Self-critical itu adalah gini, Bunda. Dikit-dikit ngeritik diri. Ah, saya mah bodoh pisan. Aduh, kenapa sih saya tuh nggak bisa-bisa? Saya tuh lelet banget sih, yang lain tuh udah pada bagus-bagus, saya mah masih di sini aja. Yang lain mah udah laku 1000 pieces, saya mah 10 pieces aja nggak bisa. Kelihatannya positif ya, kelihatannya kayak, kedengarannya kayak Anda itu sedang memotivasi diri Anda sendiri. Tapi pahami baik-baik. Kita itu harusnya menjadi apa loh? Ke diri kita, menjadi sahabat. Betul? Kita harusnya menjadi sahabat bagi diri kita sendiri. Sahabat itu mengkritik tidak? Misal Anda punya sahabat nih, ini sahabat saya. Terus Anda dikritik-kritik sama sahabat Anda, mau nggak Anda sahabatan sama dia? Ya, tapi kenapa ya? Kok setiap hari ada saja kritikan yang muncul dari diri saya untuk diri saya sendiri? Desain baju saya mah nggak ada bagus-bagusnya ya. Kok saya ngejahitnya nggak pernah rapi? Ih, di sana mah bagus banget. Nah, mulai ngebandingin diri karena sering mengkritik diri. Selanjutnya, ada yang namanya ketiadaan self-love. Salah satu contoh inner child di dalam diri adalah, sayangnya sekali Bunda, kita tidak tahu bagaimana mencintai diri kita dengan benar, dengan baik, dengan tulus. Mencintai diri sendiri. Akhirnya apa? Kalau seandainya tiada self-love, baper kalau nggak ada yang mencintai, baper kalau nggak ada yang muji, baper kalau nggak ada yang ngedukung. Sedikit-sedikit ditolak, ditolak itu ngerasanya, aduh, kayak dunia itu udah runtuh di hadapan saya. Self love itu penting dalam bisnis. Selanjutnya, ada yang namanya low self esteem. Apa itu low self esteem? Harga diri yang rendah. Dan ini kadang tidak terlihat. Orang yang harga dirinya rendah itu tidak bisa mempositioningkan dirinya, tidak bisa memposisikan dirinya di bisnis itu. Ketika Anda itu memiliki value, Anda tahu value Anda. Saya tahu value usaha saya. Saya tidak akan sembarangan. Maka orang lain tidak akan sembarangan dengan Anda. Tetapi ketika Anda low self-esteem, salah satu cirinya adalah Anda tidak tahu value Anda. Tidak tahu value barang yang Anda sedang jual. Ada di luar sana jualan tahu bakso. Tahu baksonya 2000-an. Ya wajar 2000, isinya cuma aci. Tetapi Anda, apa? Tahu bakso Anda itu dari daging. Ada dagingnya, ada nilainya tanpa MSG, misal tanpa pengawet, dibuatnya lebih higienis daripada yang di luar. Tetapi Anda jual produk Anda
seharga yang di luar. Kenapa alasannya? Ditanya, ya takut gak laku. Nah, hati-hati tuh ya. Takut gak laku akhirnya menjatuhkan value Anda sendiri. Itu sering terjadi dalam bisnis. Atau misalnya kayak gini. Anda bisnis jasa nih ya. Berapa harganya? Ya udah ikutin yang di pasaran aja. Anda tidak tahu berapa harga Anda. Jadinya Anda menjual diri Anda murah. Itu salah satu tandanya. Selanjutnya, people pleaser. Nah, ini sering banget ya. Inner child itu kebanyakan orang-orang yang memiliki luka inner child, memiliki masalah di sini. People pleaser, tidak hanya dalam bisnis, tetapi dalam berelasi. Aduh nggak enak ya kalau seandainya saya nggak kasih lebihan. Aduh nggak enak ya kalau saya nggak kasih diskon. Aduh nggak enak ya kalau seandainya saya nggak anterin langsung ke rumahnya. Padahal Anda lagi repot-repotnya. Dan Anda tahu persis diri Anda itu nggak mau nganterin barang itu langsung. Tapi Anda nggak enakan. Nggak enakan terus sama konsumen. Nggak enakan sini, nggak enakan sana. Sama suami nggak enakan, sama mertua nggak enakan, sama konsumen nggak enakan. Anda akan lama-lama Anda akan jenuh dan muak dan ngerasa, kok nggak ada yang ngertiin saya ya? Ya Anda tidak mengerti diri Anda sendiri. Wajar kalau tidak ada yang mengerti Anda. Anda berharap dimengerti saat Anda tidak mengerti diri Anda sendiri. Oke, selanjutnya, emotional kontrolnya itu tidak ada, bunda-bunda. Tidak memiliki kontrol emosi yang baik. Giliran happy, happy banget. Giliran tertrigger sedikit oleh misal Gojek telat nganter, wah langsung stres setengah hari. Anak berisik, kita lagi mau fokus, lagi bales chat, anak berisik, diam dong, jangan berisik. Bunda lagi pengen konsentrasi nih. Salah anaknya apa? Ya. Atau misal ada orderan sedikit, bukannya happy, tapi ujung-ujungnya malah stres, terus malah berantem sama suami. Nah, ya. Jadi hati-hati ya apabila keenam trait ini atau tanda-tanda ini sering muncul. Nggak ada satu hari tanpa kemunculan ini, hati-hati Bunda. Ya, saya bukan mau nakut-nakutin, tapi hati-hati aja. Ya, karena yang namanya bisnis itu harusnya menjadi rahmatan lil alamin. Harusnya kita bahagia dengan bisnis kita. Alhamdulillah ya Allah, dikasih kesempatan saya usaha ini, dikasih kesempatan saya untuk mengembangkan value saya, nilai diri saya. Tapi kok yang harusnya kita syukuri malah jadi biang stresnya kita. Hati-hati. Nah, tapi saya mau sedikit meluruskan nih Bunda. Apa sih inner child itu? Nah, jangan sampai salah paham nih. Saya udah ngebahas sampai sini, tapi salah paham. Inner child apa? Nah, ini penting. Pahami baik-baik bahwasanya inner child itu adalah pengalaman masa lalu yang tidak atau belum mendapatkan penyelesaian dengan baik sehingga tersimpan sebagai trauma. Nah, sampai sini bunda-bunda sudah paham. Apa itu inner child? Inner child itu bukan berarti kita yang kecil masih hidup sekarang, bukan. Tetapi pengalaman masa lalu itu masih tersimpan di nervous system kita, di sistem syaraf kita. Jadi sistem syaraf kita itu ada menyimpan memori. Dan salah satu memori yang mereka simpan itu adalah memori dari kita 0 bulan sampai sekarang. Dan itu tersimpan terus-menerus. Ketika kita mengalami sebuah pengalaman yang katakanlah buruk di masa lalu. Mungkin nggak buruk-buruk amat ya. Tapi yang mengalami itu kan anak kecil, jadi dia nggak paham. Nah, dia mengalami sebuah pengalaman yang buruk nih di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia mengalami pengalaman yang buruk itu, tidak ada seseorang di samping dia. Tidak ada orang tua yang bilang sama dia, gak apa-apa nak, itu bagian dari kehidupan. Hidup memang seperti itu. Ada kalanya nanti kamu akan ketemu sama orang-orang yang bikin kamu nangis. Nah, ketika kamu ketemu sama orang yang bikin kamu nangis, maka itu adalah bagian dari kita memperbaiki pengalaman hidup loh ibu-ibu. Ya. Jadi ketika anak kita itu sedang mengalami sebuah masalah, sebuah lonjakan emosi, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Menemani dia. Bukan bilang, kamu jangan sedih, gitu aja kok kayak gitu. Ya, jangan kayak gitu. Kenapa? Karena itu adalah fase-fase dia untuk
memahami apa sih sebenarnya yang saya alami saat ini. Dia itu bukan kayak kita gitu loh, yang udah pernah dihina, yang udah pernah nggak dihargai gitu, yang udah pernah ngerasain pahit garamnya kehidupan itu mereka tuh bukan kayak kita gitu. Jadi itu ibarat kata pengalaman pertama dia gitu. Ya, ini sedikit tips aja. Kita lanjut dulu. Selanjutnya adalah kalau seandainya inner child itu adalah pengalaman masa lalu, maka trauma itu adalah apa? Trauma itu adalah respon tubuh kita ketika kita mengalami kejadian yang kita anggap buruk, yaitu sesuatu yang mengancam keamanan kita atau sesuatu yang bertolak belakang dengan kebutuhan emosional kita. Garis bawahi tulisan kebutuhan emosional ini karena ini akan kita bahas dan ini penting banget bagi teman-teman semua. Jadi trauma itu adalah responnya. Makanya dalam bisnis ketika teman-teman mendapat penolakan, responnya seperti apa? Ketika teman-teman dapat kritik gitu misal, tahu baksonya keasinan nih. Responnya seperti apa? Atau misal, aduh, kok desain bajunya warnanya kayak gini semua sih bun? Gak ada yang bagusan apa bajunya, warnanya? Respon Anda seperti apa? Atau misal suami Anda bilang kayak gini, udah apa bun? Jangan sedikit-dikit usaha terus, usaha terus. Sekali-kali santai kenapa di rumah? Respon Anda seperti apa? Atau misal anak Anda kucuk-kucuk datang, bunda, bunda, ayo main yuk sama aku. Bunda kok kerja terus? Respon Anda seperti apa? Nah, apabila respon Anda itu netral, bagus. Berarti tandanya Anda tidak menyimpan apa-apa tuh di masa lalu. Tapi ketika respon Anda negatif, nah ini dia. Maka jangan-jangan, nih, jangan-jangan di masa-masa development ini ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang tersimpan di dalam otak kita yang mempengaruhi nervous system kita, saraf memori kita yang berhubungan dengan hal-hal yang kita anggap itu fight and flight. Kita anggap itu suatu hal yang mengancam. Jadi Anda secara tidak langsung menganggap kritikan klien Anda itu sebagai sebuah ancaman. Anda menganggap kritikan suami Anda, permintaan anak Anda, atau ide-ide dari kolega bisnis Anda itu sebagai sebuah ancaman. Padahal niat mereka mah bukan kayak gitu. Mau ngasih tahu aja, cuma ngungkapin perasaan dan keinginan aja. Nah, mekanismenya adalah ketika kita masih kecil, bahkan menurut University of California, kita itu sudah menyimpan memori emosional dari sejak di kandungan. Untuk bunda-bunda yang saat ini sedang mengandung, selamat, tapi mohon dijaga emosionalnya ya. Jangan bikin drama-drama ya yang terlalu emosional sehingga nanti terekam nih oleh si bayi. Si bayinya mah nggak paham nanti ini ya dia kenapa ya. Saya kenapa ya kok kayak gini ya. Kok saya suka ketakutan ya, kok saya suka cemas. Tapi nggak ngerti. Nanti anaknya itu nggak paham kenapa dia suka cemas. Kenapa dia suka tertrigger, tiba-tiba sedih, tiba-tiba nggak tantrum. Ya, itu karena tubuhnya itu mengelola emosi ibunya dulu. Pas dulu dia lagi di kandungan. Si anaknya mah udah nggak tahu apa-apa. Udah nggak paham kejadiannya, nggak inget apa-apa. Tetapi dia di tubuhnya ini tersimpan. Ibarat kata luka ibu. Ini saya pakai jilbab ya. Bunda nggak bisa ngeliat. Di dalam ini ada berapa banyak luka gitu. Bunda nyolek aja saya begini. Pluk. Aduh. Gitu. Ternyata di dalam sini ada luka. Kita nggak tahu itu luka. Tetapi kita bereaksi terhadap luka itu. Reaksi emosional. Jadi yang namanya reaksi emosional itu bukan berarti ibu-ibu itu lagi baper. Kamu lagi PMS ya? Bukan. Cuma memang kalau lagi PMS tubuhnya itu nervous systemnya itu ya wanita itu ketika dia lagi PMS
sistem tubuhnya itu memang lagi ibarat kata mah aktif gitu loh ya, lagi sensitif gitu. Jadi kesenggol dikit itu langsung rasanya tuh wow gitu ya. Hmm. Nah, jadi yang namanya reaksi emosional itu bukan diada-ada. Ketika Anda tidak bisa lagi mengontrol reaksi emosional Anda, pahami bahwa ada sesuatu yang sedang berlangsung di dalam tubuh saya. Dan itu tidak dibuat-buat. Beda halnya kalau seandainya ibu-ibu sedang acting, pura-pura nangis depan suami, mama kenapa? Cuma buat caper doang, itu beda. Tetapi ketika Anda bereaksi, merespon begitu saja, berperilaku begitu saja, tanpa bisa dikendalikan lagi oleh logika, hati-hati. Kenapa? Karena itu adalah respon dari emotional body kita. Jadi kita itu bukan sekedar memiliki tubuh fisikal, tubuh fisik. Ketika tubuh kita sakit, kelihatan ya, oh iya dia lagi demam, oh iya dia lagi sakit perut, dan lain sebagainya. Tidak. Kita juga punya yang namanya mental body. Mental body itu apa? Pikiran. Mental. Kita juga punya yang namanya spiritual body. Spiritual body itu apa? Seperti rasa keterhubungan kayak di hati. Rasanya di mana? Di hati. Rasa di mana? Di hati. Gitu ya. Terhubungan kita dengan tubuh kita, dengan sosial kita. Itu namanya spiritual body. Ada juga yang namanya emotional body. Di mana emotional body ini terhubung dengan nervous system kita, dengan sistem tubuh kita, dengan memori-memori kita, dan dia mengelola emosi di dalam tubuh kita. Oke? Jadi seperti itu. Ketika kita itu berbisnis, maka selamat datang. Selamat datang kepada pemicu-pemicu emosi. Ketika emosi Anda di masa lalu itu belum tertangani dengan baik dan benar, maka mohon maaf lahir batin, bisnis itu bisa menjadi tempat yang sangat challenging sekali, sangat menantang sekali untuk dimasuki. Makanya mohon maaf, S1, S3 bisnis, belum tentu mereka berbisnis. Ya, S2 ekonomi, belum tentu mereka punya usaha. Ya, kenapa? Karena yang namanya bisnis itu, wow, luar biasa. Anda akan sangat memicu inner child Anda yang belum kelar. Gak apa-apa. Tapi kenapa sih kok bisa begitu ya? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena yang namanya bisnis itu butuh apa? Ya, bisnis butuh perilaku yang tepat, Bunda. Dan kadang orang tuh menyerah di sini. Bisnis bertahan itu bukan sekedar karena ada yang beli atau ada yang pakai jasanya. Tapi karena Anda sebagai pebisnis memiliki perilaku yang tepat yang bisa mempertahankan usaha Anda. Makanya katanya suka banyak mitos ya. Katanya kalau ada usaha lebih dari 6 tahun itu katanya udah survive lah gitu, aman gitu. Udah masuk zona aman. Pertanyaannya adalah bagaimana perilaku si pebisnis itu selama 6 tahun? Apa yang sudah dia hadapi? Apa yang sudah dia taklukkan? Bahkan bisnis yang puluhan tahun pun bisa mati kan di generasi berikutnya kan. Katanya kalau seandainya bisnis itu turunan, di generasi yang berikutnya itu, di generasi ketiga itu bisnis itu akan runtuh. Kenapa? Karena si pebisnis itu tidak memiliki perilaku yang tepat. Nah, sementara perilaku kita itu adalah hasil dari, nanti, tenang, akan kita bahas. Nah, perilaku seperti apa sih? Makanya, kita itu harus mengelola diri. Biasanya kalau ditanya, bisnis itu butuh apa? Butuh modal. Kita jawabnya kayak gitu. Modalnya apa? Uang. Modalnya apa? Skill, pengetahuan, dan lain sebagainya. Kita nggak pernah jawab. Kalau investasi terbesar dari sebuah bisnis itu adalah apa? Nih, kita sendiri. Kita adalah investasi terbesar dari sebuah usaha. Sekecil atau sebesar apapun usaha Anda. Meskipun ada tuh cuma jualan cilok, ibarat kata cuma jualan cilok di hari Minggu gitu. Nggak setiap hari, saya mah usahanya sederhana, cuma jualan cilok di hari Minggu. Itu juga cuma 3 jam.
tetap butuh perilaku yang kenapa? Karena bisnis itu memerlukan 3K. Bisnis itu butuh keberanian. Bisnis itu butuh kepercayaan diri. Bisnis itu butuh kestabilan emosional. Keberanian maksudnya apa? Kalau seandainya kita takut-takut ya, mau mulai usaha aja nggak akan bisa gitu. Aduh takut gitu. Kalau nggak laku gimana? Takut nanti kalau seandainya nggak ada yang beli gimana? Takut kalau basi gimana? Belum dibikin aja udah takut basi. Ya. Terus kepercayaan diri itu apa sih bunda-bunda? Banyak orang yang bilang kalau seandainya kepercayaan diri itu seperti kita berbicara di depan, kita mampu berbicara, kita mampu menyampaikan di depan gitu ya, bisa stand up dan lain sebagainya. Bukan. Kepercayaan diri bukan itu. Kepercayaan diri itu adalah Anda percaya nggak dengan apa yang Anda lakukan? Anda percaya nggak dengan apa yang Anda sampaikan? Anda percaya nggak dengan apa yang sedang Anda buat? Kepercayaan diri itu melewati apa yang kita ucapkan gitu. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang sedang Anda impikan. Anda percaya nggak dengan mimpi-mimpi Anda? Itu adalah kepercayaan diri. Oke? Okay? Dan selanjutnya kestabilan emosional. Yes, betul. Kita butuh itu. Kita bakal gila kalau seandainya usaha tidak memiliki kestabilan emosional. Besok bisa, Bunda, tolong ya, ini bikinin hampers buat besok. Siangnya anak Anda sakit. Sorenya suami Anda pulang cemberut karena dia habis diomelin di kantor. Gas habis, langit mendung dan hujan. Bahan buat besok bikin hampers nggak ada. Ayo, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan menyerah di saat itu? Apakah Anda akan ngamuk-ngamuk, marah-marah? Ayo. Enggak kan? Anda butuh kestabilan emosi untuk menyelesaikan proyek Anda itu kan. Nah, itu dia ya. Makanya kestabilan emosi penting. Jadi yang namanya perilaku itu ya, itu hasil dari kita mengelola diri kita. Nah, setelah kita berhasil mengelola diri kita, maka kita berhasil mengelola usaha kita. Jadi yang namanya keberhasilan bisnis itu ditentukan oleh 3C. Cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita menghadapi tantangan. Usaha itu, keberhasilan itu tidak ditentukan oleh modal. Saya mah kayaknya harus punya modal 1 M gitu. Tapi dari bagaimana cara Anda berpikir, itu modal utama. Bagaimana Anda mengambil sebuah keputusan, dan bagaimana Anda menghadapi sebuah tantangan. Sayangnya, kadang, atau sebenarnya kita itu akan sangat kesulitan sekali kalau seandainya kita masih memiliki sesuatu yang belum kita selesaikan di masa lalu. Apa itu yang belum kita selesaikan? Itu dia, luka batin kita, inner child kita, trauma-trauma kita yang belum kita sadari. Itu semua akan membuat kita kesulitan membuat sebuah perilaku yang tepat. Iya sih, saya tahu sih, harusnya saya nggak marah-marah. Iya sih, saya tahu sih, harusnya ya ya masukan itu ya saya terima aja. Ya wajar lah kalau seandainya kita nggak sempurna. Namanya juga saya baru usaha sebulan. Ya saya tahu sih, nggak harus sih saya anggap-anggap nggak takut sih. Aduh, harusnya saya nggak takut sih nawar-nawarin gitu. Tapi kenapa ya? Saya takut. Oh ya kenapa ya? Saya reaktif banget. Nah, oke. Jadi ketika kita masih memiliki inner child, kita masih memiliki luka-luka emosional yang belum kita sadari, yang belum kita benahin, maka kita akan sangat kesulitan sekali untuk berperilaku yang selaras. Kenapa? Karena yang namanya emosi itu tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Sementara planning kita di bisnis, ya, rencana kita, keinginan kita, semuanya itu ada di conscious mind, di pikiran saya. Nah, emosi yang tidak tertangani ini akan tersimpan di dalam pikiran bawah sadar.
tersimpan Ibu, rapat. Ya, ketika suatu hari Anda dapat nih kejadian di luar sana yang nyoel-nyoel luka Anda, lalu Anda akan merespon, ya, otomatis. Masa sih coach otomatis? Iya otomatis, tapi ada caranya supaya nggak otomatis. Nanti kita akan pelajari itu di lain waktu. Nah, respon kita terhadap trauma itu cuma tiga sebenarnya. Satu adalah negatif, dua adalah positif, dan tiga adalah netral. Kita bahas dulu ya, karena lagi-lagi perilaku itu penting bagi keberlangsungan bisnis kita. Kesuksesan bisnis Anda ditentukan oleh bagaimana perilaku Anda. Ini adalah perilaku negatif. Nah, perilaku negatif itu muncul dari apa sih? Reaksi luka batin. Ketika Anda sekarang sudah tahu bahwasanya reaksi orang lain yang mungkin rese, nggak asik, buruk, jelek, itu adalah hasil dari luka batin dia. Sekarang kita jadi lebih bisa memanusiakan manusia ya. Jadi ketika nanti Anda berhadapan dengan orang yang kira-kiranya itu, aduh nyebelin banget ini orang ya, aduh ya Allah, Masya Allah, kenapa ya ada orang kayak gini? Oh, yalah dia punya masalah dengan dirinya. Jadi jangan terlalu Anda ke bawah reaktif juga gitu ya. Kan udah tahu sekarang ya. Oke. Nah sekarang di dalam diri kita tuh seperti apa? Munculnya tuh reaksi-reaksi negatif. Misal, Anda nggak berani nih promosiin, padahal harusnya Anda tuh promosi ya. Bisnis nggak dipromosiin bagaimana? Minimal mah ada website, tapi ini mah bikin website nggak bisa. Di Instagram nggak mau, ah malu ah saya mah konaah saya mau berendah diri aja. Nggak bisa Ibu, bukan tempatnya berendah diri begitu ya. Misal Anda punya jasa nih, Anda punya jasa, tetapi Anda tidak mau nih mengekspresikan kemampuan Anda bisa jahit gitu misal. So, atuh Ibu, Bunda kasih tahu teman-temannya, Bunda sekarang bisa jahit. Ah, enggak, ah, saya malu. Enggak, ah, saya nggak berani. Nah ya, kenapa nggak berani? Karena enggak, ah, nanti kalau seandainya mereka nolak saya gimana? Ya wajar kalau mereka nggak langsung terima. Ya kan? Belum tentu mereka saat itu butuh jadi ada yang dijahit gitu. Tapi mungkin nanti, bukan berarti mereka nolak Anda. Nah, tapi karena ya itu dia, ada sesuatu yang berlangsung di sini. Contoh, perfeksionisme. Apa itu perfeksionisme? Ya, inginnya semua serba sempurna. Nanti dulu ah, saya mah masih kayak remahan rengginang kemampuan saya. Belum bagus, belum bagus. Wow, belajar lagi. Setiap kali belajar, setiap kali nggak mau maju. Setiap kali mampu sesuatu, setiap kali makin mundur. Jadi semakin belajar bukan semakin maju, tetapi makin mundur. Hati-hati ya. Atau overworking. Overworking itu apa sih? Nggak seimbang. Wah, kerja keras pagi malam siang, pagi malam siang, pagi malam siang. Mulutnya bilang, aduh saya mah capek. Ya udah Bun, kalau capek mah ya istirahat. Ah, enggak lah, kalau saya istirahat mah saya pasti akan tertinggal. Kalau saya istirahat nanti bisnis saya kayak gimana dan lain sebagainya. Ya, itu adalah respon-respon negatif sebenarnya yang muncul dari luka batin kita. Yang mungkin tidak kita sadari. Tapi ada. Nah, harusnya kayak gimana respon kita? Harusnya respon kita yang positif-positif aja. Respon positif itu respon yang kayak gimana sih? Respon positif adalah respon yang muncul dari kesadaran diri kita. Ketika seseorang sudah menyadari luka batinnya, dan dia menggunakan kesadaran itu untuk memperbaiki dirinya, maka dia akan bertumbuh. Dan ketika dia bertumbuh, dia akan membangun respon-respon yang lebih baik. Mungkin awalnya dia itu kalau seandainya dikritik, apa, baper. Sekarang ketika dia menyadari bahwasanya rasa bapernya ini bukan karena orang yang kritik itu, tetapi karena ada sesuatu yang sedang berlangsung di dalam dirinya, akhirnya dia bilang ke dirinya, oh ya, mereka itu tidak sedang menyerang kamu, kamu aman di sini, mereka sedang mencurahkan.
isi pikiran mereka. Yang kalau seandainya kamu ambil, yang kalau seandainya kamu kelola, maka bisnis kamu bisa berkembang loh. Nah, itu muncul dari apa? Kesadaran. Pikiran positif itu muncul dari kesadaran. Jadi artinya pikiran positif kita itu, respon positif kita itu, kebaikan yang kita tunjukkan itu adalah sebuah pilihan. Nggak tiba-tiba orang jadi baik begitu aja. Ya, karena itu sebuah pilihan, artinya kita bisa mempelajari itu. Kita bisa membuat diri kita memiliki respon yang positif. Dan biasanya respon yang positif itu muncul karena kita awalnya memiliki respon yang netral. Nggak senggol bacok responnya. Nah, respon netral itu adalah ketika kita sudah healing dan tidak lagi bereaksi mengikuti drama emosi. Kita nggak emosional, nggak senggol bacok. Ya udah, kalau seandainya nggak mau beli produk saya mah, kamu nggak usah ngomong kayak gitu. Nah, bukan begitu Bu, bukan begitu. Ya, apa tuh yang lagi rame, yang lagi viral? Bika Ambon Cimehong. Ya, jadi Anda tidak senggol bacok ya. Anda bisa mengambil sebuah hikmah dari apa, dari tantangan-tantangan yang sedang Anda hadapi di bisnis Anda gitu. Dan Anda menggunakan tantangan itu menjadi sebuah pelajaran. Nah, contohnya dulu sekitar 11 tahun yang lalu ya, kebetulan saya ada usaha frozen food. Itu ada konsumen pertama saya yang bilang, "Bun, itu kok nuggetnya sehat ya, tapi kok keras." Oh, itu saya catat. Oh, nuggetnya keras. Oke, saya masih ingat betul. Saya selalu ingat orang-orang yang datang dan memberi saya kritik gitu. Saya selalu ingat. Kenapa? Karena bagi saya itu adalah PR untuk menyelesaikan itu. Oh, menurut dia ini. Terus ada lagi yang datang, "Bu, ini nuggetnya kok gede banget ya, Bu. Kayaknya nggak cocok deh." Oh iya, saya pakai. Dan saya aplikasikan. Oke, kemarin katanya apa? Nuggetnya keras ya. Oke, kita perbaiki. Sampai akhirnya nggak ada satupun yang komplain terkait produk itu. Ya, nah, oh ya Bu, sosisnya ini kok pecah ya, nggak kayak sosis yang lain. Oh, saya pelajarin lagi. Seperti itu. Nah, bayangkan kalau seandainya dulu 11 tahun yang lalu ada yang bilang kayak gini sama saya. Bun, ini nuggetnya keras. Oh iya, masa? Enggak kok, nugget saya emang nggak keras. Saya tahu betul, nugget saya emang nggak keras. Bunda nggak boleh ngomong kayak gitu, enggak. Bunda kali yang nggak bisa gigit. Bayangin coba kalau seandainya ada, kita merespons seperti itu. Apakah kita akan bertumbuh? Oh tidak, kita tidak akan bertumbuh ya. Nah, karena kita itu lagi ngomongin pertumbuhan bisnis, jadi kita juga harus menyiapkan perilaku kita yang sesuai dengan pertumbuhan bisnis itu. Jangan sampai kita itu malah berperilaku yang membuat bisnis kita itu malah gulung tikar. Gulung tikar di sini bukan dalam arti kata tidak ada modal lagi, tetapi kita tidak belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Nah, jadi bagaimana caranya sebagai pebisnis nih, saya bisa memiliki respon yang netral gitu, atau bagus-bagus positif gitu, tanpa terbelenggu lagi oleh respon negatif, betul kan? Ya, gimana ya caranya saya bisa punya respon yang positif itu? Nah, kita harus memahami dulu bagaimana kinerja tubuh kita. Karena bagaimanapun, semau apapun kita itu usahanya bagus ya, semau apapun kita itu bersikap baik, kita bersikap baik berusaha dengan tubuh kita ya. Oke, jadi kita juga harus paham, mengenal mekanisme tubuh kita seperti apa. Ketika kita mengenal mekanisme tubuh kita seperti apa, akan sangat mudah sekali kita mempelajari bagaimana diri kita seharusnya. Nah, di dalam tubuh manusia, terutama bagian otak, mekanisme memori ya. Kan tadi kan kita udah bilang ya, yang namanya trauma, yang namanya emosi-emosi, reaksi emosional itu adalah bagian dari memori. Dan itu diolah oleh bagian otak yang disebut limbic system, khususnya bagian amigdala. Nah, si amigdala itu kecil, kayak almond begitu, kecil di sini di tengah-tengah. Tengah persis di tengah otak kita. Apa sih fungsinya si kecil itu? Fungsinya dia itu adalah menyimpan semua respon emosional kita, Bunda. Jadi kalau seandainya Bunda ketemu teman nepok nih, kemana aja kamu? Ya, seperti itu. Atau
Bunda, tapi Bunda nggak ngerespon begitu kalau saya ketemu guru gitu. Nah, itu udah tersimpan. Jadi yang namanya otak itu programmable. Artinya dia itu bekerja berdasarkan program. Apa yang kita lakukan keseharian kita selama 24 jam itu sudah terprogram oleh otak kita. Bagaimana saya merespon, bagaimana saya berbicara, bagaimana saya menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana saya itu menerima kritikan oleh siapa, dengan siapa, itu semua sudah tersimpan, subhanallah. Ya. Jadi nggak tiba-tiba aja. Jadi orang tiba-tiba marah, nggak ada tiba-tiba marah. Respon itu sudah tersimpan di dalam dirinya jauh sebelum ada orang yang men-trigger dia untuk marah, sedih, kecewa, apatis, dan lain semuanya. Itu sudah tersimpan respon itu. Nah, ketika kita itu tertrigger, terpicu oleh suatu keadaan, maka yang pertama kali aktif siapa? Amigdala. Sementara ketika amigdala ini aktif, maka si prefrontal cortex atau akal kita, otak sadar kita, otak kesadaran kita yang ada di depan sini shut down, mati sementara. Makanya mohon maaf kalau seandainya kita lagi marah, kita lagi sedih, kita tuh jadi kurang berpikir ya. Tetapi setelah respon emosional itu, setelah tantrumnya lewat, orang nanya, kamu tadi, kita suka nyesel sendiri, atau mungkin orang nanya, kamu nyesel nggak tadi teriak-teriak kayak gitu? Nyesel sih. Aduh, kenapa ya tadi saya kayak gitu, malu banget. Kenapa? Karena otak sadarnya itu baru saja ketika kita tertrigger, ke close di sini si prefrontal cortex ini nggak bisa berpikir. Yang aktif siapa? Si hipokampus. Si hipokampus itu apa? Pusat memori yang terhubung dengan batang otak kita di sini. Dan terhubung dengan tulang belakang kita. Disitulah tersimpan reaksi-reaksi emosional kita. Makanya kalau si amigdala aktif, apa? Kebiasaannya apa? Misal dia biasanya lempar-lempar barang, tiba-tiba badannya ngerespon aja, tiba-tiba lempar barang. Atau misal nyubit gitu ya, ibu-ibu ya. Kalau anak teriak sedikit, langsung nyubit gitu. Apa responnya? Ya, atau menangis mungkin. Responnya ketika ditolak, ketika tidak dihargai, tuh nangis, seharian nangis. Padahal nggak direncanain. Kenapa? Karena yang namanya batang otak ini, si hipokampus ini akan bekerja otomatis tanpa berpikir. Otak kita yang berpikir itu adalah bagian prefrontal cortex. Tetapi ketika amigdalanya itu selalu tertrigger oleh emosi masa lalu, maka sangat sulit sekali si prefrontal cortex ini aktif. Makanya meskipun selama, misal ya umur saya 38 tahun. 38 tahun belajar sabar, belajar ikhlas ya, sabar, ikhlas. Itu aplikasinya susah gitu loh. Ayo siapa sini? Silahkan dipakai kolom chatnya buat curcol. Siapa di sini yang susah ikhlas, susah sabar? Kenapa? Karena untuk sabar dan ikhlas butuh kesadaran. Dan ketika kita itu tertrigger di sini, kesadarannya, otak sadar kita ngeheng, nge-lag. Hilanglah sudah itu yang kita pelajari. Hilanglah itu nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai keikhlasan. Nilai-nilai bahwasanya saya itu sedang berjuang di sini. Ini usaha saya. Oke, jadi seperti itu. Sekarang sudah paham ya, kenapa kita itu reaktif. Nah, ya di sini kita lihat bahwasanya menurut penelitian, otak prefrontal cortex kita itu masih aktif sampai 25 tahun. Artinya apa? Dia masih berkembang. Bahkan ada satu jurnal lagi yang baru bahwasanya si prefrontal cortex ini, si akal ini tidak pernah mati. Artinya dia selalu berkembang. Semakin kita belajar, semakin kita mengasah kesadaran kita, maka semakin dia itu berkembang. Ketika dia berkembang, maka kita memiliki apa? Memiliki kemampuan untuk memilih respon yang lebih netral, respon yang lebih positif. Sampai-sampai nanti akhirnya respon-respon yang muncul dari kesadaran ini menjadi program baru di dalam amigdala. Ada caranya emang ya coach ya? Ada kok.
Ada caranya, ya, dan itu bisa dipelajari. Nah, ini dia. Ini adalah penjelasan lanjutan. Kenapa sih pikiran kita itu selalu aja nge-trigger? Ya karena ya ini, ketika kita stres, maka PVC atau yang tadi prefrontal cortex kita itu shutdown. Kling. Nah, stres itu apa sih, Bunda? Jangan menganggap stres itu sebagai hal yang terlalu berlebihan ya. Stres itu sederhananya seperti ini. Stres itu terjadi ketika Anda menolak kenyataan yang ada di hadapan Anda. Disitulah stres bermula. Jadi nggak usah berpikir stres itu bisnis kita runtuh, stres itu nggak laku, nggak usah jauh-jauh ke sana. Kalau itu udah pasti stres. Stres itu adalah ketika apa yang ada di hadapan kita itu tidak bisa kita terima. Situlah tubuh kita langsung menolak. Dan ketika tubuh kita menolak, maka tubuh kita akan mengeluarkan chemical-chemical, zat-zat yang akhirnya membuat akal kita itu tidak bisa jalan. Sementara kita itu butuh sekali akal kita, pikiran sadar kita butuh dalam bisnis. Ya, dan ini sudah dibuktikan ya bahwasanya hal itu terjadi. Nah, ini adalah buktinya. Bunda-bunda bisa Google juga, nanti banyak sekali jurnal-jurnal yang menunjukkan bahwasanya PVC kita atau prefrontal cortex kita, otak sadar kita itu tidak aktif ketika kita sedang. Nah, Bunda, mari kita pahami. Tadi kita udah belajar ya, nah si amigdalanya ini kan aktif nih. Nah, si amigdalanya ini kan nyimpen respon-respon kita. Nah, respon-respon kita itu tersimpannya di mana sih? Di pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena respon kita itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi bukan lagi tersimpan di pikiran sadar. Itulah kenapa respon kita itu kadang sulit dikendalikan. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa ya. Sulit bukan berarti tidak bisa. Tetapi sekarang mari kita berpikir sebentar aja ya. Kalau seandainya katanya 90% respon kita itu tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Sementara porsinya itu hanya 10% aja. Kita itu menggunakan pikiran sadar kita. Adil nggak sih, Bunda? Kalau seandainya kayak gini, faktanya, adil nggak? Nah ya, kebanyakan hipnoterapis di luar sana atau ya berpikir kekuatan pikiran bawah sadar, unlock your subconscious mind gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. Kalau saya beda. Prinsip saya adalah gunakanlah pikiran sadarmu. Karena meskipun 10% itu kekuatannya berkali-kali lipat daripada pikiran bawah sadar. Ketika kita mengaktifkan pikiran sadar kita tenang, kita berpikir dengan akal kita, maka kita akan memiliki pilihan. Dan pilihan inilah nantinya akan merubah seluruh program-program yang tersimpan di sini. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Nih, kita lihat ya, ada surah An-Najm ayat 39. Manusia itu tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya. Ada surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah itu tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ada surah Asy-Syu'ara ayat 30. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Nah, dari ayat-ayat ini, kalau seandainya kita berpikiran bahwa ya udahlah emang saya mau begini gitu, emang respon ini mah udah kesimpan di dalam pikiran bawah sadar saya, mau gimana lagi? Maka seluruh ayat ini akan patah. Ya mau digimanain lagi? Emang udah terlanjur punya trauma? Emang udah terlanjur punya respon yang negatif?
ya mau digimanain lagi. Tetapi kalau seandainya kita menyadari bahwa kita memahami bahwa 90% ini adalah takdir kita, nasib kita, maka ayat-ayat yang tadi patah. Makanya pesan saya adalah meskipun mungkin di dalam diri kita ini masih ada perilaku yang tidak baik, masih ada emosi-emosi yang men-trigger banget ya. Apalagi nanti setelah ini kita akan nge-quiz dan ngelihat lagi kenyataannya. Tetap aja Bunda, kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah diri. Ya, kesempatan itu akan hadir kalau kita mempelajari kesempatan itu. Makanya kajian-kajian mental health, kajian-kajian seperti ini penting. Kenapa? Karena semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa kita masih memiliki kesempatan loh untuk menjadi lebih baik. Oh, ternyata saya tidak ditakdirkan untuk marah-marah setiap hari. Karena saya memiliki dua kekuatan pikiran. Saya memiliki kekuatan pikiran bawah sadar atau yang disebut dengan subconscious mind, dan saya juga memiliki kekuatan pikiran sadar yang disebut dengan conscious mind. Ketika saya menggabungkan dua kekuatan ini, maka saya akan memiliki sebuah pilihan. Dan itulah yang disebut dengan menakluk. Jadi menaklukkan itu ketika Anda menggunakan pikiran sadar Anda untuk memilih, enggak, saya enggak mau kayak gini terus. Ya, jika Anda menyadari diri Anda, maka Anda akan mengaktifkan pikiran sadar Anda yang katanya cuma 10% itu. Ya. Jadi, sebelum kita lanjut, saya ingin Anda menyadari bahwa kita masih tetap memiliki yang namanya kontrol. Kita masih memiliki yang namanya kekuatan untuk menaklukkan. Menaklukkan respon emosional kita yang nggak selaras, menaklukkan kebiasaan buruk kita yang mungkin Masya Allah gitu kan, menaklukkan pikiran-pikiran kita yang aduh entah dia itu menyimpan apa di sini. Kita masih memiliki, asal kita mau mengaktifkan kesadaran kita. Karena yang namanya kesadaran adalah apa? Penyadaran akan kondisi yang berlangsung saat ini. Makanya tadi di awal sebelum kita mulai, saya mengajak bunda-bunda untuk menyadari apa sih masalahnya saat ini. Kenapa? Karena yang namanya kesadaran diri itu fungsinya untuk menyadari. Kalau seandainya seseorang tidak menyadari bahwasanya perilakunya bermasalah, ya bagaimana dia bisa merubah itu? Gitu. Ya dia aja nggak bermasalah gitu. Misal, aduh, ada suami nih, suaminya komplain gitu. Ih, istri saya tuh ya sejak dia usaha, dia tuh marah-marah terus, setiap hari katanya stres, setiap hari katanya stres. Nah, tapi si istrinya ini tidak menyadari. Ah, apa sih aku nggak marah-marah tahu? Ya, kamu nggak bisa nerima aku. Nah, si istri ini tidak menyadari bahwasanya perilakunya itu adalah sebuah ya. Jadi seseorang ngelihat, ih dia punya perilaku yang bermasalah, seseorang lagi ngelihat, ih ini orang nggak punya masalah, dia nggak ngerasa bermasalah. Kira-kira bisa nggak berubah? Kita tidak bisa merubah orang lain, tetapi orang itu sendiri bisa merubah dirinya. Jadi kesadaran itu sangat penting, penyadaran itu sangat penting, dan memang rasanya tidak nyaman, rasanya tidak enak. Menyadari ada yang salah di dalam diri itu rasanya memang tidak enak. Mungkin ada yang ngerasa bersalah. Ya Allah, saya kok begini banget. Gak apa-apa. Sadari dulu. Rasanya tidak nyaman memang. Tetapi dari situlah awal muasal kita bisa merubah diri. Yaitu dari kesadaran. Nah, saya mau ngajak nih, mudah-mudahan untuk menyadari diri. Menyadari tanda-tanda trauma yang mungkin menghambat bisnis kita. Karena konteksnya bisnis, jadi pertanyaannya adalah bisnis ya. Siapkan alat tulis, tinggal pilih aja A atau B atau C. Sebelum mulai, izinkan saya berpesan sebentar. Jawablah dengan jujur, apa adanya. It's okay kok. Gak apa-apa kalau kita itu gak sempurna. Gak apa-apa kok kalau kita itu sekarang banyak lukanya. Gak apa-apa kok kalau seandainya kita saat ini gak sebaik itu gitu. Gak apa-apa.
nggak masalah. Toh itu semua bisa diperbaiki, toh semua itu juga bisa dirubah. Bahkan sesuatu trauma yang ada di dasar pikiran bawah sadar, yang kita nggak inget-inget lagi itu aja bisa diperbaiki, bisa di healing gitu ya. Apalagi ini cuma sekedar perilaku yang mungkin dengan beberapa skill tertentu bisa selesai. Jadi tolong jawablah dengan jujur. Ya, jawablah apa adanya sesuai dengan apa yang berlangsung di dalam hidup Anda. Jangan menutup-nutupi. Anda tidak harus sempurna, tapi Anda harus bertumbuh. Mari kita mulai. Sip. Start. Oke, kita mulai dari sini. Ya, silakan siapkan, pilih A atau B atau C. Saat ingin mempromosikan bisnis atau menunjukkan keahlian Anda, apa sih yang biasanya Anda rasakan? A. Anda merasa sangat percaya diri. B. Anda sedikit ragu tapi tetap melakukan. C. Anda takut dihakimi, sering menunda atau menghindarinya. Silakan dijawab, Bunda. Sudah ya. Selanjutnya, dua. Bagaimana Anda menangani kegagalan atau penolakan dalam bisnis? A. Saya melihatnya sebagai pelajaran dan terus mencoba. Atau B. Saya merasa kecewa tapi tetap melanjutkan. C. Saya langsung merasa tidak cukup baik dan sulit bangkit. Silakan dijawab. Sip. Selanjutnya, ketika harus menetapkan harga, produk, atau jasa, bagaimana perasaan Anda? Oh, saya yakin dengan harga yang saya tentukan. Atau B, kadang ragu sih, tapi tetap menyesuaikan dengan nilai yang saya tawarkan. Atau C, saya takut harga terlalu mahal dan sering memberi diskon berlebihan. Silahkan dijawab, Bunda-Bunda. Oke, sudah, sudah ya. Lanjut. 4. Apakah Anda sering menunda launching produk atau ide bisnis karena merasa belum cukup sempurna? A. Tidak, saya lebih suka action dan memperbaiki. B. Kadang-kadang sih, tapi saya akhirnya tetap meluncurkan. C. Sering karena takut gagal atau dikritik. Silakan dijawab, Bunda-Bunda. Lanjut ya. Nah, bagaimana perasaan Anda saat menerima kritik atau feedback negatif? A. Saya menerimanya sebagai masukan untuk berkembang. B. Saya merasa sedikit kecewa, tapi mencoba untuk objektif. C. Saya merasa tersinggung atau langsung ingin menyerah. Silakan jawab, Bunda-Bunda. Masih ada 5 soal lagi. Selanjutnya, seberapa sering Anda merasa lelah atau burnout dalam bisnis? A. Jarang. Saya tahu kapan harus bekerja dan kapan harus istirahat. B. Kadang-kadang, terutama saat ada banyak tekanan. Atau C. Sering. Saya merasa harus terus bekerja tanpa henti. Silakan dijawab. Oke, selanjutnya. Ketika melihat pesaing yang lebih sukses, apa yang Anda rasakan? Ayo. A. Termotivasi untuk belajar dan berkembang. B. Kadang merasa cemas, tapi tetap fokus pada bisnis sendiri. C. Merasa tidak cukup baik dan berpikir untuk menyerah. Ya, sip. Kita lanjut. Bentar. Oke, selesai. Sampai 7 aja ternyata ya. Saya kira sampai 10.
selanjutnya. Nah, inilah hasilnya. Silakan dibaca. Boleh di screenshot. Ada tiga hasil. Kalau seandainya mayoritas jawaban teman-teman adalah A, maka selamat, Anda memiliki mindset bisnis yang sehat dan tidak banyak terpengaruh oleh trauma masa lalu. Anda bisa menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan tetap berkembang. Apabila mayoritas jawaban Anda adalah B, ada beberapa pola atau dari masa lalu yang mungkin masih mempengaruhi bisnis Anda, tetapi Anda cukup sadar untuk mengatasinya. Dengan lebih banyak refleksi, refleksi itu adalah menyadari diri, dan perbaikan pola pikir, Anda bisa semakin berkembang. Dan apabila jawaban teman-teman mayoritas adalah C, kemungkinan besar ada trauma masa lalu yang menghambat bisnis Anda. Bisa jadi ini terkait dengan ketakutan akan penolakan, kurangnya rasa percaya diri, atau pola kerja yang tidak sehat. Anda mungkin perlu mengeksplorasi lebih dalam lagi dan mulai menyembuhkan luka batin agar bisnis bisa berkembang lebih lancar. Apapun jawaban ya, teman-teman sudah dapatkan, sekali lagi, segalanya bisa dirubah. Perubahan bisa, ya. Meskipun hasilnya misal C gitu ya, nggak apa-apa. Itu bisa dirubah, itu bisa diperbaiki. Ada caranya, ada metodenya, ya. Ada, bisa kok, ya. Saya juga kalau seandainya flashback ke 11 tahun lalu, itu C, pasti. Ya, jadi itu bisa kok. Ya, saya bilang bisa karena mungkin karena saya sudah pernah mengalaminya dan saya menyadari betul diri saya yang dari nol itu, yang babak belur itu ya, sampai sekarang gitu. Merasa nyaman dengan diri sendiri itu bisa. Jadi jangan putus harapan. Ini bukan untuk menjudge Anda, tetapi untuk memberi Anda kesempatan bahwasanya perubahan itu bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, supaya nanti kita itu bisa lebih banyak tanya jawabnya. Nah, ini studi kasus, ini adalah dari klien-klien saya yang saya samarkan namanya. Kita akan, sebentar lagi, kita akan beranjak maju. Saya bilang maju, bukan mundur. Kenapa? Karena apa yang sedang kita bahas ini, tujuannya bukan untuk mengutuk orang tua kita dulu. Jadi kalau Anda tertrigger, kalau Anda tiba-tiba mengingat orang tua Anda, tujuan dari apa yang saya sampaikan bukan untuk mengutuk orang tua Anda, ya, bukan untuk menyalahkan mereka, tetapi untuk kita saat ini. Apa yang akan saya lakukan kalau saya pun berada di si klien ini, di posisi si klien ini, apa yang harus saya lakukan, ya. Dan kalau seandainya bunda-bunda memiliki anak, apa yang akan bunda lakukan terhadap anak-anak kita saat ini, ya. Jadi tujuannya adalah untuk itu. Mari kita mulai. Sebelumnya, ini adalah buku saya yang ke-6. Alhamdulillah buku saya ada 9, bunda. Ini yang ke-6, ini adalah tentang parenting. Apa sih mengasuh itu gitu ya? Mengasuh itu apa sih? Kadang kita lupa ya, mengasuh itu apa. Flashback sedikit, ini adalah buku yang paling lama saya selesaikan. Butuh 4 tahun saya menyelesaikan ini. 4 tahun untuk apa aja? Ngapain aja bun 4 tahun gitu. Enggak. Jadi ada satu bab di dalam buku ini yang saya mentok, bunda. Saya mentok, saya nggak bisa ngelanjutin bab itu. Kenapa? Karena saya tahu persis. Saya tidak dibesarkan dengan isi buku ini. Ini bukan pola pengasuhan yang dulu saya itu diasuh seperti ini.
Betul, mungkin saya mengasuh sekarang anak-anak saya dengan cara yang seperti ini gitu. Tapi dulu saya nggak diasuh. Dan ada satu bab di mana saya mentok dan saya nggak bisa ngelanjutin itu sampai akhirnya saya ibarat kata merefleksikan diri, menyelesaikan bab itu setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun akhirnya saya menyadari gitu, oh ini dia yang menghambat saya. Nah, setelah kita merelakan itu, menerima itu, menghealing itu, akhirnya saya baru bisa menyelesaikan itu. Di sini kita akan melihat dua hal yang berbeda. Ada yang namanya membesarkan anak, ada yang namanya mengasuh anak. Apa sih bedanya? Membesarkan anak itu bersifatnya itu jangka pendek. Anda melahirkan anak Anda akan membesarkan anak Anda misal sampai dia lulus SMA, atau sampai dia kuliah, atau sampai dia nikah, udah gede, udah aku gedein dia. Ya sudah, itu namanya membesarkan anak. Sementara mengasuh anak, itu sifatnya jangka panjang. Kenapa? Karena ketika kita mengasuh anak, kita memposisikan diri kita itu sebagai seseorang yang akan membersamai individu, ini anak kita. Kita adalah seseorang manusia yang sedang membersamai manusia, ya, yang bukan sekedar kita gedein itu anak, tapi kita penuhi juga kebutuhan dasar mereka, termasuk itu kebutuhan emosional mereka. Dan kita persiapkan anak ini, bakal manusia ini, untuk hidup sebagai jati dirinya. Yang bukan sekedar dia mandiri, tetapi dia juga nanti mampu memanusiakan manusia. Siapa yang baru pertama kali dengar istilah memanusiakan manusia? Silahkan chat. Ya. Suatu saat nanti kita akan bahas apa sih itu memanusiakan manusia. Karena jujur aja, ketika kita belum mampu memanusiakan diri kita belum mampu memanusiakan orang lain. Dan itu sering terjadi, pola itu sering berulang di sebuah pengasuhan. Di mana kita membesarkan anak ini bukan sebagai jati dirinya, tapi sebagai apa yang saya mau. Ya maunya mama begini, udah kamu nurut aja. Ya, ingat, kita membesarkan seorang anak, seorang manusia yang memiliki jati dirinya sendiri, yang memiliki visinya sendiri, yang memiliki misi hidupnya, impiannya, fungsinya, tugas hidupnya sendiri. Dia itu bukan copy paste kita. Oke, jadi namanya mengasuh itu bisa dilihat perbedaannya ya. Jadi bisa direfleksikan, apakah saat ini saya sedang membesarkan anak atau sedang mengasuh anak? Kalau seandainya Anda sedang mengasuh anak, berarti Anda harus banyak tuh welas asihnya. Asih, asah, dan asuh, itulah yang namanya mengasuh anak. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Oke. Nah, dalam hubungannya dengan bisnis, ini mungkin buku ini sudah pernah teman-teman baca. Menarik sekali. Di sini kelihatan. Di Kiyosaki ini dia punya dua ayah. Nah, ayah yang miskin, kata dia, poor dad, itu mengajarkan dia bahwasanya, udah kamu itu nggak usah usaha, ya, nggak usah. Udah kamu kerja aja, nanti kamu kerja, kamu digaji. Udah aman. Nggak usah kamu itu investasi lah, nggak usah kamu main saham lah, apalah, udah nggak usah. Ya, udah kamu kerja aja. Nah, itu kata si poor dad waktu si Kiyosaki masih kecil. Nah, kalau kata rich dad-nya, ayah kayaknya mah beda. Hey, kamu mah jangan jadi pegawai. Ya, kamu tuh harus punya kecerdasan finansial. Kamu harus tahu bagaimana uang ini berputar di dunia. Investasi, bisnis, jangan mau jadi pegawai aja. Nah, jadi dari dua pemahaman ini, si Kiyosaki akhirnya merumuskan bahwasanya yang namanya usaha itu tidak terlepas dari mindset kita. Ketika kita dari kecil itu diajarkan gitu ya untuk menghindari resiko, udah sis, jangan naik-naik, jangan naik-naik, nanti kamu jatuh, nanti kamu jatuh. Akhirnya si anak jadi takut, takut gagal. Mah, aku mau bisnis ini, aduh, kamu tuh bisnis itu ya, udah susah itu, udahlah, gak usah ribet-ribet. Atau misal, anak mau usaha,
Ibunya bilang kayak gini, nah kita tuh nggak ada ini ya, nggak ada hmm, nggak ada darah pengusaha ya. Mama tuh nggak pernah usaha. Setiap kali mama usaha tuh gagal. Ayah juga sama. Setiap kali usaha gagal. Udahlah nak, kamu diem-diem aja, kerja aja, ya. Biar kamu dapat gaji. Udah jadi PNS aja, jadi PNS. Ya dapet, eh, jangan, maaf ya ibu-ibu, saya cuma bercanda, ya. Tapi seperti itu. Padahal si anak ini sebenarnya pengen gitu loh, usaha gitu. Tapi dihalang-halangi oleh mindset-mindset yang menghalangi dia. Nah, kira-kira seperti apa sih efeknya dari pola pengasuhan orang tua ini ke kita? Nggak ada maksud sebenarnya orang tua kita itu menghalangi bisnis kita, nggak ada maksud. Nggak ada maksud. Mereka juga mendapatkan mindset itu ya dari kakek, neneknya, dan lain sebagainya. Tapi kita harus memahami, jangan sampai kita meyakini sesuatu yang menghalangi kita dari kesuksesan itu sendiri. Ya, ingat, yang kita wariskan ke anak kita adalah pola asuh. Kita nggak mewarisin apa-apa. Kita nggak mewarisin uang. Anda bisa mewariskan 271 triliun ke anak Anda, oke. Tetapi kalau Anda tidak mengajarkan dia pola asuh, uang itu akan habis. Seorang pebisnis harus memiliki pola asuh pebisnis. Seharusnya mah, ya. Tapi kan kita mah enggak ya. Kita mah pebisnis dadakan. Pebisnis, berbisnis karena kepepet gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tetapi kita harus menginstal juga ke dalam diri kita pola-pola bisnis. Supaya apa? Supaya gampang. Lagi-lagi diulang, otak kita itu bekerja berdasarkan program. Kalau sana sudah terprogram, gampang tuh bunda-bunda. Jadi makanya kita mau lihat program kita nggak? Gampang. Lihat apa yang paling gampang kita lakukan. Paling gampang menyerah gitu. Gampang banget kalau saya mau menyerah gitu kan. Oh, berarti Anda sudah terprogram untuk menyerah. Misal, gampang banget saya mah untuk apa namanya? Untuk menyampaikan pendapat. Oh, berarti Anda terprogram untuk mudah menyampaikan pendapat seperti itu. Jadi suatu hal yang mudah dilakukan itu artinya kita memiliki programnya. Tetapi ketika suatu hal itu masih sulit, berarti kita belum terprogram di situ. Gampang. Caranya gampang, bisa dipelajari. Ya, dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Tiap anak yang lahir tidak dilahirkan kecuali di atas fitrah suci. Dulu mah otak kita mah kosong, nggak ada pemikiran apa-apa, tetapi akhirnya diinstal, dimasukin sama siapa lagi kalau bukan orang tua kita atau lingkungan kita. Nah, kan dari dua pilihan ini, Bunda, saya mau nanya, tiap orang yang usaha pasti nggak mungkin dia nggak berpikiran bahwa saya ingin sukses dalam bisnis. Nggak mungkin. Masa ada orang secara sadar bilang saya ingin gagal dalam bisnis? Nggak mungkin. Pikiran kita semua sama. Oh, kita pengen sukses. Ya, kita juga pasti punya visi positif. Kita pasti punya kepercayaan bahwa bisnis kita bisa berkembang. Itu ada di dalam pikiran sadar kita. Kita juga menyadari betul bahwasanya kita harus belajar, kita harus bertumbuh karena supaya usaha kita bertumbuh. Kita juga sadar kok. Terus apa lagi? Kita juga sadar kok kalau seandainya ada tantangan yang harus saya hadapilah tantangannya. Nama juga tantangan. Sadar, sadar. Tetapi ketika ada masalah, bablas semuanya itu. Ya, ketika ada masalah sedikit, wah langsung babak belur. Baper sana sini, nggak bisa menyelesaikan, malah berantem sama suami, malah cekcok sama temen. Hmm. Hmm. Bahkan sampai-sampai anak pun jadi korban. Kenapa? Karena di dalam pikiran bawah sadarnya masih menolak nih apa yang diprogramkan oleh pikiran sadar. Kenapa bisa menolak? Ya karena ada barrier. Sebenarnya si pikiran sadar ini sedang melindungi kita dari satu emosi tertentu. Bahasan kita di webinar ini belum sampai ke emosi, tapi masih sampai ke perilaku. Nanti ada caranya nih di akhir.
Saya akan mengajarkan bunda-bunda ada satu PR, silakan dikerjakan kalau seandainya mau menemukan emosi apa sih sebenarnya yang sedang diproteksi oleh pikiran bawah sadar saya. Ya, ketika nanti teman-teman tahu emosi apa yang sedang diproteksi oleh pikiran bawah sadar, oh itu healingnya gampang. Nanti diajarin sedikit juga bisa dipraktekin udah langsung beres gitu ya. Nah, ini di, oke. Setiap anak itu terprogram. Dulu kita anak bukan? Ya dulu kita anak. Jadi ketika dulu kita jadi anak-anak, kita itu memprogram diri kita secara tidak langsung. Orang tua pastinya memegang peranan yang sangat besar, ada keluarga, teman, pendidikan, media, lingkungan. Ini semua juga berpengaruh kepada program kita. Lagi-lagi ya ibu-ibu, saya tidak berbicara ini supaya Anda menyalahkan orang tua Anda dulu. Kenapa? Karena orang tua Anda lah yang bertanggung jawab menyediakan pendidikan sekolah untuk Anda, menaruh Anda di lingkungan, ya, menaruh Anda di keluarga dan di pertemanan. Itu adalah tugas orang tua, tanggung jawab mereka, betul. Ketika orang tua salah menempatkan anaknya nih, salah naruh dia di sekolah, salah naruh dia di budaya, salah ngasih dia gadget, ya, ngasih dia gadget tapi tidak memberitahu anaknya fungsi dari gadget itu apa. Boleh kok ngasih gadget, tapi kasih tahu dia fungsinya apa itu gadget. Naruh anak di lingkungan yang salah, udah tahu lingkungannya kayak gitu, tapi anak dibiarin, ya. Udah tahu anak punya teman kayak gitu, tetapi tidak diajarkan. Udah tahu keluarganya itu kayak gitu, tapi masih dideketin. Hati-hati orang tua. Karena kita akan memprogram anak kita. Dan itu 90% menjadi perilaku kita saat ini. Jadi perilaku kita saat ini adalah hasil dari program. Jadi makanya meskipun pikiran sadar kita bilang, oh iya saya emang nggak mau kayak gini sebenarnya. Saya tuh nggak mau bohong sebenarnya, saya mau jujur aja. Tapi kenapa ya kalau ngomong jujur tuh susah gitu. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena ada program-program tertentu. Nah, saya mau sharing sedikit. Ini ada studi kasusnya, ada 3 kisah yang mau saya sharing di sini. Semoga kisah ini bisa membantu kita untuk merefleksi diri. Biasanya, kalau kita tidak terbiasa menyadari diri, kadang kita butuh orang di depan kita supaya kita menyadari diri kita, gitu loh. Kita butuh cerita untuk kita ngeh, oh, jangan-jangan saya kayak gitu ya. Mari kita bercerita. Jadi ini ceritanya adalah Dini, anggap aja namanya Dini ya. Dini itu klien saya. Dia itu ngeluh gitu loh. Yang dia keluhkan adalah dia nggak bisa scale up bisnisnya. Ya. Jadi dia mau scale up, dia mau upgrade, dia mau melakukan tapi aduh gimana ya coach gitu. Saya biasa dipanggilnya coach. Gimana ya coach? Saya kok ngerasanya kok takut salah terus ya. Mau ngelakuin ini takut salah, mau ngelakuin ini takut salah. Saya tuh banyak ide coach di otak saya gitu. Tapi kok rasa takut ini tuh menghalangi saya gitu untuk membuat ide-ide ini menjadi nyata. Oke, anggaplah kita lagi kita proses, ternyata didapati bahwasanya si Dini ini dulu ketakutan. Si Dini kecil. Kebetulan core saya itu di inner child ya Ibu. Jadi memang saya itu core-nya, faknya itu di inner child. Jadi terapinya terapi inner child. Nah ternyata si Dini kecil ini ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan. Karena dulu waktu masih kecil, dia itu sering dinilai. Jadi kalau seandainya dia dapat nilai bukannya A atau bukannya 100, kamu kok nggak dapat 100. Padahal cuma dapat 90 pun nggak dianggap. Jadi dia takut berbuat salah. Karena ketika dia berbuat salah, si Dini kecil ini ngerasa dia tidak diterima oleh orang tuanya. Dia ditolak oleh ibunya. Karena setiap kali dia bawa nilai yang jelek, bawa gambar yang jelek, bawa hasil yang jelek, dia itu selalu dikritik.
bukannya di-encourage, tetapi dikritik. Akhirnya si anak ini, si Dini yang sudah dewasa ini masih menyimpan ketakutan itu. Ketika dia mau melakukan sesuatu, dia udah ketakutan duluan, takut dikritik. Padahal belum ada yang kritik. Mau sebelum ada yang kritik aja dia udah ketakutan. Terus kalau seandainya ada yang kritik kamu kayak gimana? Wah, saya bisa nggak tidur tuh coach 2 hari karena saya mikirin terus. Saya ngerasa gagal banget. Makanya kadang saya daripada saya gagal di sana, mendingan saya kerja keras aja. Tapi kata teman-teman saya sih bagus sih coach, tapi saya masih nggak percaya aja sama diri saya. Jadi pola asuh Dini waktu masih kecil menentukan nih pola bisnis dia. Akhirnya dia nggak selesai-selesai sama bisnisnya karena dia takut nih. Lanjutnya. Nah, ini anggap aja namanya Bagas lah. Andi di sini saya namain. Oke, Andi. Ya, Andi ini dulu keluarganya itu bukan keluarga yang berada, tetapi Andi sukses di dalam bisnisnya. Ya, dia sukses. Dia sukses besar. Dia datang ke saya dan bilang, Coach, saya tuh nggak ada masalah. Oke, keuangan saya lancar. Oke, semua usaha saya, pegawai saya baik, istri saya sayang sama saya. Oke, tapi saya nggak bisa berhenti kerja. Saya nggak bisa menikmati hidup saya. Saya nggak bisa menikmati hasil dari bisnis saya. Saya sampai bingung, Coach. Ini saya itu kerja buat apa? Saya usaha buat apa? Karena ketika saya mau jalan-jalan, misal sama keluarga saya ngerasa bersalah. Jadi ketika saya jalan-jalan, saya ngerasa bersalah. Harus ninggalin usaha saya. Padahal usaha saya ini udah ada yang megang. Jadi ibarat kata mah kalau saya lepas usaha ini mah, saya mau jalan-jalan keliling Indonesia mah bebas. Gitu. Jadi dia datang ke saya dengan mempertanyakan kenapa ya saya nggak bisa santai. Bahkan kalau saya nge-scroll kelamaan aja, saya langsung merasa bersalah nih coach. Jadi dia tidak bisa menikmati hidupnya meskipun dia punya banyak uang. Ya kita terapilah beliau ini dan didapatilah bahwasanya ada satu belief di dalam dirinya. Bahwasanya apa? Dulu orang tuanya bilang, kamu jangan main-main, jangan santai-santai. Kalau kamu santai-santai, nanti kamu enggak sukses. Kalau kamu enggak sukses, emang kamu mau kayak ayah dan ibu menderita kayak gini. Niat orang tuanya mah baik ya, baik. Tapi si anak kecil ini nggak paham. Tersimpan di sini, tidak diproses tuh pemaknaannya. Akhirnya membuat sampai dewasa, ini kenapa saya itu kalau mau santai-santai ketakutan, merasa bersalah. Ya karena ada pikiran itu. Cerita yang terakhir. Anggaplah namanya Aisyah. Ya. Si Aisyah ini, dia keluhannya adalah dia itu takut minta bayaran. Kebetulan bisnisnya adalah jasa. Ya otomatis lah kalau jasa mah ya, di awal tuh harus jelas gitu, fee-nya berapa. Ya misal kayak saya diundang, fee-nya berapa, itu harus jelas di awal kan, kalau seandainya memang berbayar. Berapa jam tektokan, ini dia nih coach, saya tuh kalau seandainya udah ngomongin uang aja tuh saya merasa kayak gimana ya, gitu. Merasa gimana gitu ya, gitu. Gimana gitu, saya tanya. Iya jadi rasanya tuh kayak, aduh nggak pantas gitu ya saya itu. Kayak, apa iya saya dibayar semahal itu gitu. Terus jasanya Mbak sendiri kayak gimana? Di jasa saya mah bagus. Oke, pantas gak kira-kira Mbak dihargai yang segitu? Kemurahan malah. Nah tuh, secara rasional si Aisyah ini menyadari bahwasanya ya dia memang pantas dibayar segitu, bahkan dia kemurahan ngasih harga segitu. Tapi kenapa dia ketakutan gitu, ada rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena ternyata dulu ayahnya itu pernah bilang kayak gini, kamu itu jangan mata uang duitan. Kamu jangan mata duitan, jangan dikit-dikit itu dihargain dengan uang.
Akhirnya si Aisyah ini tumbuh dengan ngerasa bahwasanya uang itu adalah suatu hal yang janganlah, jangan sampai ngomongin uang lah gitu. Saya kan nggak mata duitan gitu. Saya kan nggak juga begitu ya. Namanya juga bisnis ya, kita harus ngomongin uang. Nah, gimana? Dari tiga kisah ini kita bisa melihat ada sesuatu hal yang tidak seimbang. Jadi nasihat yang disampaikan oleh orang tuanya atau sikap yang dilakukan oleh orang tuanya dulu memang niatnya baik. Misal Dini pengen anaknya itu lebih rajin belajar ya, gitu kan, supaya dia bagus nilainya. Iya, orang tuanya mah niatnya benar. Sama si Andi juga orang tuanya niatnya benar. Begitu juga Aisyah, orang tuanya juga niatnya benar. Tetapi disampaikan dengan cara yang tidak benar. Ingat ya, ibu bapak, ini anak baru. Dia belum punya nalar. Bahkan anak di bawah umur 7 tahun, prefrontal cortexnya itu belum aktif. Artinya dia belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Apapun yang dibicarakan oleh orang tuanya, ya benar. Udah, oh, wallahu alam. Udah, pokoknya itu mau orang tuanya ngomong salah, mau orang tuanya ngomong benar, mau ngomong bohong, pokoknya itu benar aja. Bagi dia, terdownload lah itu. Meskipun apa yang terdownload itu, apa yang terprogram itu tidak memenuhi kebutuhan emosional mereka. Ya, anak kecil itu. Ya. Oke, tahan sebentar tentang kebutuhan emosional. Kita akan bahas ini. Dan ini penting. Kalaupun seandainya Anda tidak memperhatikan dari yang awal kita bahas, tolong perhatikan yang satu ini. Dan tolong bantu, karena ini tugas Anda. Bukan sekedar untuk bisnis, tapi untuk keberlangsungan generasi kehidupan manusia selanjutnya. Ada anak di rumah yang masih wajib Anda penuhi kebutuhan emosionalnya. Yang masih wajib Anda ajarkan ke anak Anda itu bagaimana caranya dia memenuhi kebutuhan emosional itu. Udahlah, kalau Anda tidak begitu peduli dengan bisnis, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan nggak peduli dengan yang ini. Ada 5 kebutuhan emosional. Anak. Dulu kita pernah jadi anak? Ya, saya pernah jadi anak. Artinya ini juga adalah 5 kebutuhan emosional yang saya butuhkan. Ada apa? Saya lanjut ya. Satu, seorang anak itu butuh rasa aman. Aman di sini aman secara fisik dan aman juga secara emosional. Saya mau nanya, apakah Anda memberikan rasa aman kepada anak-anak Anda? Tolong jawab, Ibu. Apakah anak Anda merasa aman di samping Anda? Atau jangan-jangan anak Anda, aduh, jangan gangguin mama deh, nanti dicubit sama mama. Oh, jangan gangguin mama deh, mama lagi stres. Ayo, coba dijawab. Seorang anak butuh aman. Aman secara fisik. Artinya kita harus memenuhi kebutuhan dia secara fisik. Kita harus memberi dia rasa aman secara fisik. Jaga anak Anda ketika anak Anda itu sedang dibully oleh orang lain. Itu termasuk rasa aman. Tempatkan anak Anda di lingkungan yang aman buat dia. Itu cara Anda memenuhi kebutuhan emosional anak. Aman. Dan pastikan dia itu aman secara emosional. Ya. Selanjutnya, diterima. Oke? Itu dia, penerimaan. Kita tuh butuh penerimaan. Jika rasa diterima itu tidak ada, akhirnya kita jadi apa? Kita mengemis di luar, butuh diterima. Kita mati-matian untuk ngikutin tren supaya diterima. Kita bahkan mengabaikan jati diri kita, mengabaikan value kita agar kita diterima oleh lingkungan. Kita takut berbeda. Kita takut berpikiran out of the box. Kenapa? Takut tidak diterima.
Otentisitas kita hilang. Anda tidak bisa otentik karena takut apa? Diterima. Kenapa Anda takut diterima? Karena kebutuhan itu tidak ada, tidak terpenuhi di dalam diri. Selanjutnya, dipahami. Seorang anak itu butuh dipahami. Bagaimana cara saya memahami anak-anak? Ya dengan memahami bahwasanya mereka anak-anak. Ini mah enggak ya. Orang tua biasanya pengen, kamu tuh nggak ngerti mama banget sih. Mama tuh lagi capek tahu nggak? Ya sederhananya seperti itu. Dulu juga saya kayak gitu. Jadi kita malah minta pemahaman ke anak kita. Tetapi kita tidak memahami dia. Kita tidak memahami bahwasanya dia itu makhluk kecil. Dia bukan orang dewasa kecil. Dia memang benar-benar makhluk kecil. Ketika seseorang tidak memiliki kebutuhan dipahaminya ini kurang, akhirnya dia biasanya meminta pemahaman dari orang lain. Kamu tuh nggak ngerti aku banget sih. Loh, siapa yang bilang Anda itu harus dimengerti gitu loh. Kan Anda orang dewasa. Cukup Anda yang mengerti diri Anda dan orang lain ngikut. Kalau orang lain tidak ada yang mau mengerti Anda, ya nggak apa-apa. Yang penting Anda mengerti diri Anda sendiri. Tapi kenapa itu tidak bisa? Kenapa Anda butuh validasi dari orang lain? Karena kebutuhan emosional itu nggak ada. Kurang. Selanjutnya, manusia itu butuh dihargai. Seorang anak itu butuh dihargai. Apa adanya. Ketika kebutuhan emosional dihargai nggak ada, apa yang terjadi? Hmm, beli mobil supaya dihargain, beli rumah supaya dihargain, ngejar pangkat tinggi supaya dihargain. Kalau nggak ada yang hargain, wah ini orang nggak hormat sama aku. Kalau saya nggak ada yang dihargain, ngerasanya aduh ini kok saya nggak berharga banget. Atau minimal kayak gini lah, kalau nggak ada yang nge-like postingannya, itu ngerasa dirinya kecil. Seperti itu. Haus pujian. Kalau nggak dipuji, seakan-akan dunia ini runtuh. Selanjutnya, ketika sampai di sini teman-teman, sampai di sini, rasa aman kurang, rasa diterima kurang, rasa dipahami kurang, rasa dihargai kurang, maka akan muncul nih yang kelima nih yang terakhir. Apa? Kendali. Apa artinya? Hmm? Artinya adalah seseorang itu tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dan ketika seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia akan dikendalikan oleh yang di luar dirinya. Dia akan dikendalikan oleh penilaian orang lain. Dia akan dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Dia akan dikendalikan oleh apa? Lingkungan. Dia nggak bisa jadi dirinya sendiri. Ketika dia berusaha menjadi dirinya sendiri, dia merasa nggak aman. Kenapa dia merasa nggak aman? Karena dia takut tidak diterima. Kenapa dia takut diterima? Karena dia ngerasa tidak ada yang memahami dia. Kenapa dia perlu itu semua? Karena dia kalau seandainya dia nggak kayak gitu, dia nggak akan dihargai sebagai seorang manusia. Akhirnya dia kehilangan kendali. Dia cuma ngikutin apa yang kata orang lain omongin. Ya. Fatal nggak akibatnya ketika 5 kebutuhan emosional ini tidak ada di dalam diri kita? Karena dulu kita juga seorang anak. Fatal nggak? Tahu. Contoh, saya skip dulu sebentar. Nah, kita balik lagi. Contohnya ke Dini. Dini itu kekurangan kebutuhan apa dia sebenarnya? Tidak diterima. Ketika dia datang dengan sesuatu hal yang di luar ekspektasi orang tuanya, apa adanya, nilainya jelek, dia ditolak. Dia kehilangan apa? Kebutuhan apa di situ kehilangan? Kebutuhan diterima. Karena dia tidak diterima, akhirnya hasilnya seperti itu. Lanjut, Andi. Andi kekurangan apa? Kehilangan kendali, Andi. Andi ngerasa nggak aman dengan segala pencapaian dia. Dia merasa nggak ada apa-apanya. Dia merasa nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kasihan Andi.
Lanjut, Aisyah. Aisyah tidak dihargai. Dia merasa tidak dihargai. Ada kebutuhan tidak dihargai yang hilang di dalam diri Aisyah. Ketika dia mau minta bayaran aja, dia nggak tahu seberapa berharga dirinya. Fatal tidak akibatnya? Kalau seandainya kita tidak memenuhi kebutuhan emosional anak, fatal. Begitu juga dengan diri kita. Tugas orang tua adalah mulai belajar mengasuh anaknya dengan cara memenuhi kebutuhan emosional anaknya sambil mendidik anaknya agar mampu memenuhi kebutuhan emosional sendiri. Jadi kita ngasih mereka contoh loh. Nanti supaya mereka itu bisa menuhin. Akhirnya mereka tidak menjadi pengemis di luar sana. Minta dipahamin, minta dihargain. Bucin, apa namanya, maaf, ada laki-laki yang protektif sedikit, dia ngerasa kalau dia dicintai. Kenapa? Karena dia kehilangan rasa aman. Jadi dia nyari-nyari gitu. Hati-hati ya. Seperti itu. Jadi tugas kita berat. Nah, sekarang tugas kita berat, kita juga punya tugas ke diri sendiri, belum lagi ke bisnis. Nah, ayo coba challenge luar biasa, luar biasa. Jadi semangat ya. Ini ada satu quote, mengasuh anak artinya belajar memanusiakan manusia. Screenshot ini ibu-ibu, niatkan di dalam diri. Saya sedang belajar ya Allah, ya tunjukkan saya bagaimana caranya saya bisa memanusiakan makhlukmu ini. Anak itu bukan investasi kita, bukan aset. Anak itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk kita jaga. Bukan sebagai aset, ini anak saya, ya anak saya udah lulus nih, ya anak saya punya usaha ini, bukan untuk itu. Oke, niatkan nanti akan ketemu caranya seperti apa. Karena segala sesuatu itu ada caranya, dan ketika kita tahu caranya, kita bisa mengaplikasikannya. Itulah fungsinya ilmu. Jadi kembali lagi, ketika kita sudah memahami yang ini nih, ya, maka kita kembali lagi. Yang namanya luka inner child itu apa sih? Ketika kelima ini tidak terpenuhi. Dan tugas Anda, kalau seandainya Anda terluka, merasakan bahwa Anda terluka adalah memenuhi ini. Tetapi kan kalau seandainya Anda belum menyadari kelima ini kan agak susah ya. Agak susah. Kenapa harus dipenuhi? Karena yang namanya inner child. Itu adalah cinta yang 100% murni. Artinya apa sih? Coba, sekarang kita flashback. Umur saya 38 tahun, 38 tahun yang lalu, saya terlahir di muka bumi ini. Tidak ada apa-apa. Tidak bawa apapun. Saya telanjang bulat. Saya tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan untuk mengambil air, itu saya tidak memiliki kekuatan. Saya terlahir sebegitu apa adanya, dan kehidupan ini menerima saya. Allah menghadirkan saya dalam bentuk yang sesuci itu. Saya tidak memiliki kemampuan apapun. Tapi saya dihidupkan. Pada saat itu, saya dimengerti. Pada saat itu, saya diterima. Pada saat itu, saya aman nggak? Di perut ibu kita aman nggak? Aman. Kita memegang kendali nggak waktu kita masih kecil? Bayi. Memegang. Kita nangis, dikasih ASI. Ya kan? Kita dihargain nggak? Misal sama Allah aja, mungkin orang tua kita tidak menghargai kita, tapi sama Allah aja kita dihargain nggak? Allah menuntut kita nggak untuk menutup aurat? Dihargain nggak kita? Jadi yang namanya inner child itu adalah cinta, penerimaan. Nah, penerimaan itu hilang seiring waktu. Nah, kita harus mengembalikan dulu itu, penerimaan itu. Ya. Jadi apapun kondisi kita saat ini, terima dulu itu karena itu bisa dirubah. Itu bukan sesuatu hal yang abadi, ya.
Jadi, kalau seandainya bisnisnya terasa berat, kalau Anda ngerasa, aduh saya kurang skill, oh saya kurang berbakat kayaknya, oh terseok-seok banget, harus ngurus semuanya, capek, lelah. Ya, ingat, itu bukan nasib Anda. Ya, nasib Anda tetap rahmatan lil alamin. Itu terjadi karena ada kebutuhan emosional aja yang belum terpenuhi, ya. Ada luka-luka aja, ada luka-luka sedikit, ada trauma sedikit yang masih nyimpen-nyimpen itu yang masih nyempil-nyempil. Yang kalau seandainya luka-luka itu kita obatin, nanti Anda kembali lagi menjadi fungsional, kembali lagi memiliki kekuatan untuk tetap maju, untuk menjadi makhluk yang rahmatan lil alamin itu, untuk kembali kepada cinta itu yang murni. Ya. So, seperti yang tadi saya sudah janjikan, ada PR. Nah, silakan dikerjakan bagi yang mau ngerjain. Bagi yang sudah bosan dengan hidupnya yang kayak gini-gini aja, sok atau kerjain. Nah, ini PR-nya. Tapi sebelum itu saya kasih sedikit clue-nya. Ini adalah framework penting. Boleh di screenshot. Karena bagaimanapun Anda berusaha, ya seperti inilah framework ya. Seperti inilah cara kerjanya. Kesuksesan bisnis Anda adalah hasil dari tindakan Anda. Sementara tindakan Anda harus selaras dengan perilaku Anda. Tindakan kita selaras dengan perilaku kita. Perilaku kita buruk, tindakan kita buruk. Perilaku kita baik, tindakan kita baik. Perilaku kita tidak tepat, tindakan kita juga tidak akan tepat. Ya. Dari mana ini asal muasalnya nih tindakan? Yaitu dari perasaan. Perasaan kita tadi, emotional body kita itu mengambil peranan yang sangat banyak. Dan perasaan itu, tadi respon-respon kita yang reaktif dan lain sebagainya itu sebenarnya menyimpan sebuah pemikiran tertentu. Ada pemikiran tertentu, ada program tertentu nih yang agak-agak salah nih pemahamannya. Kayak tadi si Dini ya, kayak tadi si Andi, kayak Aisyah begitu. Jadi itu ada sebuah program, ada satu set pemikiran yang salah nih pentafsirannya, sehingga akhirnya menimbulkan perasaan yang salah dan tindakan yang salah. Sebenarnya bukannya salah sih, tepatnya adalah keliru, tidak kurang tepat, gitu. Nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, sekarang PR-nya adalah temukanlah perilaku Anda yang tidak tepat itu. Ya, sadari dulu perilaku. Kenapa? Karena ini yang paling gampang. Paling gampang. Ya, coba deh, outcome sukses bisnis saya. Anda tuh pengen bisnisnya tuh seperti apa? Coba bayangin. Oh, pengen laku 1000 pieces misal per hari. Oke, apapun itu. Ya, outcome Anda apa? Goal Anda apa? Cita-cita Anda apa? Suatu hal yang bisa Anda visualisasikan, bisa Anda rasakan, ya Anda tuh pengen kayak gimana sih? Nah, terus perilaku saya yang tidak mendukung. Apa nih perilakunya yang tidak mendukung? Misal, Anda ingin uh, laku 1000 pieces per hari. Perilakunya apa? Malas ngonten. Atau apa perilakunya? Tidak mau promosi. Ya gimana bisa laku kan? Nah, terus harusnya perilakunya kayak gimana? Ya harusnya perilakunya apa? Tulis. Rajin ngonten atau apa. Ini dulu ibu-ibu ya. Jadi sadari dulu perilakunya. Mompreneur semua. Ada nggak sih perilaku kita yang menghambat outcome bisnis kita? Karena sebesar apapun outcome bisnis Anda, kalau seandainya Anda masih saja memiliki perilaku yang menghambat atau yang tidak mendukung outcome ini, maka outcome ini tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Kenapa? Karena tindakan Anda akan menentukan hasil Anda. Ya makanya kok ya maaf coach, saya setiap hari mah doa, ya Allah lariskanlah dagangan saya gitu. Tapi kok doanya belum terkabul ya coach, kok dagangan saya masih kayak gini aja ya. Ya, doa Anda itu terhalang oleh dengan perilaku Anda. Ada perilaku di sini yang menolak doa itu sendiri. Karena faktanya ya, kan ada ayatnya ya, bahwasanya Allah itu sudah mengabulkan doa. Jadi
ada perilaku nih yang nggak selaras. Silakan di screenshot bagi Anda yang memang ingin scale up bisnisnya, ingin bisnisnya bertumbuh, silakan dimulai dari sini. Sadari dulu perilaku, karena ketika Anda sudah mengisi ini, nanti akan sangat mudah sekali Anda itu ngecek ya, ada perasaan apa. Memang apa yang Anda rasakan ketika Anda itu mau posting, males posting. Ada rasa malas. Nah, rasa malas ini diwakili oleh ada rasa apa? Anda malas posting, rasanya apa? Ya, gimana ya? Nah, nanti itu bisa digali. Jadi Anda bisa menggali sendiri. Jadi nanti Anda bisa healing sendiri, ya. Karena ini bisa kok dikerjain meskipun Anda nggak pergi ke terapis atau ke coach, ya. Anda bisa kok melakukannya. Mulai dulu dari sini, kenapa? Karena kita tidak bisa merubah sesuatu yang tidak kita sadari. Ketika kita tidak menyadari itu sebagai suatu masalah, ya maka nggak ada yang bisa dirubah. Ya sudah, itulah hidupmu. Ya, mungkin orang lain melihat itu sebagai suatu masalah, tapi kalau Anda tidak melihat itu sebagai suatu masalah, ya wassalam.